Tidak suka diginikan, aku paling suka digitukan. Bagaimana dengan kamu? Aku sukanya begini, aku gak suka begini. Kan begitu. Ini teman-teman resep. Betul memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang, betul kan? Tapi dengan cara ini kita bisa diterima oleh semua orang. Kenapa? Understanding, ngerti. Bunda Restu apa yang paling disuka? Saya. Iya, aja. Traveling, yang paling gak suka? Tidak suka menunggu. Menunggu lama. Saya kalau ketemu sama Bu Resti sudah langsung. Tahu nggak? Tahu nggak? Destinasi terbaru, diskon 70%. Laban baju sebelahnya itu tiket pesawat sekarang 250.000, 250.000, bayar sekarang 50.000, itu matanya langsung. Tapi jangan sekali-kali urusan sama beliau. Iya. Betul teman-teman, kenapa understand? Nanti di level selanjutnya Anda akan begitu dalam Anda. Anda harus menggantungkan sesuatu yang menjadi brand Anda. Ini masalah besar buat kita, nggak ngerti orang lain. Gitu. Jangan-jangan kita juga mengerti anak. Anak dimarahin, kamu tuh nggak ngerti. Anda nggak ngerti mereka. Apa kuncinya? Understand. Kalau di dalam bisnis seperti apa? Yuk kita lihat, kita pertajam lagi ya. Ini bisnis termasuk juga di sekolah loh ya. Ayo. Nah, buka mas yang ini, ya ini. 16. Oke. Baik, Pak Tasimin. Bicara tentang produk sekolah dan servis, saya perlu nanya ke siapa ini? Apa produk Anda? Global School. Kelas Kedimol dan Tapis. Kompetitor Anda melaksanakan? Kompetitor terikat Tuh. Overall. SDT Gimana Urani. Al-Azhar. Kompetitor Anda melaksanakan? Laksanakan. Terus apa bedanya? Bedanya, kami dari segi biaya masih di bawahnya. Maksudnya murah? Bukan kurang. Ayo ngomong. Menjadi pilihan banyak juga, menjadi pilihan masyarakat yang sekitar. Menjadi pilihan menjadi masyarakat. Kata siapa? Karena banyak yang datang. Kata siapa? Konsumen. Ada surveinya? Tidak percaya. Belum. Loh. Jangan dilakukan itu pastinya. Dia tenang. Ya. Maksud saya hanya mengkonfirmasi. Ya. Suka, itu juga ngerti produk. Ngerti maksudnya? Paham. Ngerti gak? Tuh kan, betul. Orang yang kita anggap paling perfect, orang yang paling paham terkait dengan sekolah kita, itu gak ngerti produknya. Saya belum tanya layanan itu. Ya? Ngerti gak maksudnya? Tuh kan? Bahwa kita gak ngerti. Yuk, kita lanjut. Bisnis proses. Nanti di dalam bisnis ada namanya core proses. Core proses itu apa? Proses yang paling kritikal. Ini bagi kalau proses melahirkan, kalau di detik-detik itu tidak ditungguin ada kemungkinan kematian. Kalau Anda buat kue di waktu-waktu itu nggak ditungguin gosong, itu kemungkinan besar ada. Pak Tasimin, saya tanya ke siapa? Bisnis proses dalam pendidikan ini yang paling kritikal. Belum. Nah, gimana bisnis prosesnya? Dari jawaban Anda menunjukkan Anda nggak ngerti bisnis proses. Semakin Anda ngomong nggak ngerti, semakin cepat pembahasan kita ya. Kalau Anda nggak bisa tanya lagi gitu ya. Iya. Bisnis proses apa maksudnya? Apa? Kelas bilingual, iya, oke. Kritikalnya di mana? Belum siap. Bu Yulia sudah ngomong kamu pembeda. Betul, pembedanya adalah gurumu belum siap, ya. Ya. Nah, ya teman-teman, artinya gini. Jadi kalau Anda itu nanti dalam bisnis itu ada teman-teman. Kalau owner
atau siapapun orangnya yang tidak pernah bisa melampaui kritikal masalah itu, dia tidak akan pernah bertumbuh. Contoh, kalau kelas bilingual kita itu bahwa masalahnya adalah tidak dapatnya guru-guru yang profesional misalnya, dan itu belum pernah kita selesaikan, kita tidak akan bertumbuh menjadi sekolah yang jauh lebih bagus. Ngerti nggak? Gitu ya. Nah jadi ini perlu juga diselesaikan. Gitu ya, ya. Ya. Betul kan? Yang ini pun nanti di sisi lain juga banyak. Contoh misalnya rapotan dari hasil akhir sampai report ke orang tua berapa lama? Satu semester. Hah? 1 minggu. Bisa 3 hari? Bisa. Kenapa seminggu? Mengikuti jadwal akhir pekan, mengharapkan orang tua hadir di sekolah ketemu dengan guru. Oh jadi kita harus menurut mereka. Kalau Anda selesai 3 hari, saya mau nanya, Mas hari Anda ngapain? Survei sudah membuktikan bahwa jam bekerja kita itu hanya 3 jam, 8 jam. Ingat teman-teman, banyak SDM itu yang pekerjaannya bisa selesai di jam pertama, dia undur sampai jam ke-7. Dan bahkan dia bisa berharap sampai jam ke-8 lebih bisa lembur dibawa ke rumah. Ternyata di rumah banyak pekerjaan tidak diselesaikan, akhirnya dibawa lagi sampai besok. Jadi pekerjaan 1 jam itu dari dikerjakan 2 hari. Kok itu yang dimaksud? Gak usah dijawab. Paham teman-teman ya? Ya, bicara bisnis proses. Itu yang saya bilang, kalau bisa 1 hari kenapa seminggu? Kalau tahapan cuma 2 kenapa dibuat 7? Nanti, ya, masalah ini akhirnya membuat kita tidak bisa bertumbuh. Oke ya. Yang ketiga, sama Pak. Ini mana? Oke. Bun, persep itu apa sih? Sebelum saya bahas ini ya, persep itu ya? Loh, jangan baca dulu, ini dulu. Persep itu apa? Teman-teman Inggris ya? Persepsi. Persepsi. Iya, asumsi persepsi itu. Persepsi itu apa sih? Persepsi itu adalah adjustment yang kita berikan seseorang karena memang tiap hari dilihatkannya itu, betul? Betul nggak? Sekarang apa persepsi kita di mata pelanggan? Sudah, diulang lagi jadi 200. Kamu catat tuh. Kamu yang ganti. Apa? Kata siapa? Anda tahu kecap nomor 1 sudah tidak ada? Belum, tidak serius. Anda sudah tahu? Saya akan bongkar nanti bagaimana customer journey. Kecap nomor 1 sudah ada, teman-teman. Makanya aneh kalau akhirnya ada yang mengatakan bahwa ada yang begitu. Kata siapa? Persep ini kan adjustment ya. Itu kita berikan kepada seseorang yang memang tiap hari tampilkan seperti itu. Nanti kamu tandem sama, kamu menjadi mitra kerjanya Bu Rifa. Maaf bis, Bu Rifa yang pelambatan itu. Iya. Kenapa? Enggak ada. Ngerti gak? Kenapa bisa ngomong seperti itu? Karena tiap hari begitu yang diberikan. Saya hanya khawatir teman-teman. Publik mengatakan bahwa sekolah di mana anakmu? Global School. Oh, yang gurunya nggak pernah benar itu. Tuh, kan itu. Oh, yang muridnya tidak pernah lulus. Yang programnya tidak pernah berhasil. Wow, seperti itu. Sama kan juga. Bu Restu itu ada soto. Soto kudus, Masya Allah. Di mana, Bi? Itu pun ujung perempatan itu. Oh, yang bukannya tidak jelas. Kadang-kadang Senin, kadang-kadang Jumat, kadang-kadang Sabtu itu. Iya sih, tapi kan enak. Kayak ada lain aja. Betul? Jahatnya persepsi. Sama juga, kita dipersepsikan apa? Di pelanggan. Kalau Anda tidak ngerti, waduh. Sekolah di mana? Global School. Oh, sekolah yang tidak ada apa namanya jadwal khusus penerimaan. Maksudnya gimana? Itu sekolah keren banget itu. Pokoknya kapan pun mau masuk diterima dan lulus, excellent.
Gimana dia program percepatan ini? Ngerti nggak maksudnya? Itu sekolah apa? Sekolah yang, nah ini teman-teman kalau Anda tidak gali, ya bertumbuh. Kenapa? Anda tidak tahu parameternya. Ya, ini siapa? Bu Yurman. Mana? Bu Yurman. Ayo, apa ini? Apa itu? Iya. Sudah tahu perilaku customer setelah pasca COVID? Kalau nggak ngerti ilmunya begitu teman-teman, Anda akan dihadapkan dengan kondisi yang mohon maaf ya. Saya sampaikan dari awal, apapun pembahasan kita tidak ada cerita pricing murah, ngerti nggak? Karena bicara harga murah itu pertempuran primitif. Kita hanya dihadapkan dengan dua hal kok. Lu mau turunin harga atau naikkan value, kan cuma itu. Mau naikin. Makanya haram ngomong harga itu. Saya akan bongkar dari teman-teman. Ada tools yang menunjukkan sama kita bagaimana kita melakukan apapun tanpa menyentuh pricing. Karena kalau itu sudah kita lakukan, produk kita yang competitiveness, maka pricing itu harus dibahas. Anda mau jual seberapapun laku, buktinya terlalu banyak. Ya, buktinya terlalu banyak. Makanya berbahaya kalau Anda tidak mengenal ini. Ini saya ada tipis-tipis ya, karena saya bedah tuntas dari kedua ini, bicara strategi. Tahu nggak Anda setelah COVID apa yang terjadi dengan konsumen itu? Ya, ini berkembang menjadi 5. Contoh ya, dimulai dari apa dulu? Yang pertama kali apa yang dibutuhkan? Dibutuhkan itu kan by need ya, dasar ya. Kalau ibu-ibu ke toko fashion, mesti yang dibutuhkan adalah ya pakaian yang menutup syar'i, betul? Betul. Tapi kalau sudah bicara want, apa yang diinginkan, udah beda. Bu, ada nggak kerudung yang bordirannya itu ya? Loh, Anda lihat umroh. Umroh itu jatah batik yang dikasihkan ke semua peserta ikut di kelompok itu ya 2 meter ya. Lihat di bandara waktu mau berangkat, masuk, waduh, sampai belakang juga pegang deh. Ada yang itu sudah bicara keinginan. Ada lagi nanti anxiety apa? Kekhawatiran. Terus ada lagi apa menjadi harapan. Ada lagi yang bertumbuh lagi apa menjadi impian. Teman-teman, kalau Anda tracking ini ke orang tua dengan 5 masalah ini tadi semua, Anda akan punya opportunity banyak. Dan setelah kamu melakukan pendampingan 3 bulan, hasilnya akan ada seperti ini. Kira-kira apa yang menjadi harapan Anda? Ya, ini anaknya pintar gini-gini. Oke. Ada beberapa alternatif. Ya, pendampingan, matrikulasi, private, ini, uang lagi. Orang tua itu pokoknya anaknya pintar ya, bayar ya. Tapi komunikasi terhenti sama kita. Saya mau nanya, kok bisa ada anak tidak naik? Sebulan itu udah terdata bacanya, terbaca katanya. Hah? 2 bulan tidak bisa terbaca? 3 bulan bisa terbaca? Terbaca kan Bu? Kenapa Anda tidak datang ke orang tuanya dibedah bersama? Maka saya bilang, sekolah itu bukan bengkel, tapi sekolah itu adalah desain anak-anak kita. Anda kalau orang tua bawa kain hanya 20 cm, minta daster, jangan dijahitkan. Tidak cukup Bu, ini harus 2 meter. Sama juga. Maka teman-teman harus berani membuat namanya agreement agenda itu. Saya menentukan sekolah anak saya, stop, baca dulu 600 halaman itu. Kalau Anda tidak terlibat sedikit pun, tidak usah. Jangan mudah terima uang teman-teman. Bangun komitmen bareng. Apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, apa harapan orang tua. Waduh, ini kalau diturunkan teman-teman program itu sudah habis teman. Tapi karena Anda tidak menampilkan itu, orang tua tidak tahu. Gitu ya. Tidak ngerti lagi ya.
Ya. Oh silakan. Ayo, mana nih siapa nih Pak? Nah ini sih pakai TSO ini. Pokoknya jangan Pak Agus, jangan Pak Agus. Pak Agus tenang aja, pokoknya Pak Agus itu bagian 100 miliar. Werner mana Werner? Nah Werner, ayo berapa marketnya itu? Hah? Ini marketnya berapa ya? Nah, jangan-jangan di sini Anda tidak menentukan target marketnya siapa, orang tuanya bagaimana, berapa orang, orang tua pasangan couple itu berapa mampunya, berapa bayar harganya. Saya sudah menemukan di mana-mana teman-teman. Jabodetabek itu gila. Di beberapa sekolah kita sudah survei 30 triliun angkanya untuk khusus SMP. Yang orang tuanya couple itu mampu bayar SPP berapa, uang gedung berapa, 2 juta katakan overall setahun. 32 triliun. Ini kalau kita konfirmasi, kalau kita dekatkan dengan target kita berapa katakan 10 miliar, itu gapnya 0,0001. Itu artinya apa? Ada dan tidak ada bedanya. Nggak tahu juga kan angkanya? Bisa diperkirakan angka. Nyarinya gampang. Sekarang Pareto terbesar yang di level jenjang kita yang paling banyak memberikan revenue mana? SD misalnya TK, ya. Nah TK itu bayarnya berapa? Ininya berapa? Ini berapa? Dicari orang tua seperti itu berapa? Nah di Jabodetabek berapa? Ketemu overallnya berapa kalikan? Itu uang yang bertebaran di dunia pendidikan level itu segitu. Kalau bicara scale up beda lagi. Siapa membatasi diri di Jabodetabek? Malaysia masih kosong, Thailand masih kosong. Tapi selalu aku bilang teman-teman, Abi itu gak pernah khawatir dengan opportunity. Yang selalu kita khawatirkan adalah ketidaksiapan kita untuk beroperasi di skala besar. SD berapa Pak? Rombongan belajarnya? Perangkatan berapa kelas? Kelas berapa kelas? Berapa kelas? 5 kelas masing-masing 32 isinya. Iya. Anda siap dengan 10 kelas? Gak percaya. Ya kan? Anda kan lobby sama yayasan, jangan banyak-banyak, Anda tidak efektif ya. Tapi minta gaji tinggi ya. Gimana aja ceritanya? Ya. Jadi kemampuan kita beroperasi skala besar tidak mampu. Nanti, padahal marketnya gede banget. Oke, terus ini Pak, siapa urusannya ini? Halo biasanya? Oke, jadi gimana people Anda? Iya betul orang-orang, bukan kucing-kucing. Siswa yang ada lingkungan. Hah? No, ini aja tim Anda. SDM-nya. Iya bun. Kenapa? Gimana? Untuk SDM-nya berarti untuk supaya sekolah itu lebih maju lagi berarti SDM-nya lebih tingkatkan. Iya, dan dengan kondisi SDM sekarang tuh gimana? SDM sudah ada. Biasanya gimana? Ini saya mau nanya, gimana people Anda? Wah, kayaknya grade-nya masih perlu jauh lagi nih. Kita standarnya 10, kita masih bertiga. Atau Anda mengatakan baik-baik saja? Untuk SDM kurang. Ya, serius kurang. Awas nanti sudah saya belajar deh. Masih kurang karena kita memang harus untuk mencari kita Ya. lagi supaya nanti lebih tingkatnya lagi ke depan. Iya. Anda kan tidak pernah menghitung efektivitas satu orang kan? Nah, itu ada rumusnya. Kalau nggak ngerti ya begitu. Ya kan? Yang dibilang dengan produktivitas itu bekerja lebih cepat. Kalau semua urusan selesai, harusnya bisa dihandle yang lain. Gitu ya? Itu menjawab apa lah? Ya? Iki? Brustu? Tahu ekosistem nggak? Oke. Jadi kalau Anda punya sekolah itu siapa yang perlu dipegang-pegang? Yang perlu dipuji siapa? Nomor 1, yang paling penting
Siswa dan anak. Siswa dan orang. Kepala sekolah. Iya siapa? Teman-teman, kenapa saya tanyakan seperti ini? Ini bicara priority. Itu betul memang diikat, tapi prioritas nggak? Loh, kalau buat sekolah ini yang paling dipegang siapa? Ya regulatormu itu loh. Siswa. Loh, oh siswa. Orang tua. Regulator ada itu siapa? Hah? Sekolah lu diizinkan sama siapa, Bu? Dinas pendidikan. Itu yang dipegang pertama kali. Mohon maaf. Orang sipit-sipit itu dia mendengar dari regulator untuk memaksa kebijakan, untuk dia pakai itu, aku yang menerima. Kita ini hanya jadi korban kebijakan. Coba, mau udah habis pikir gimana kita itu orang-orang Cina itu, mohon maaf ya. Gak mungkin gambar itu ngawur ya. Pokoknya aku bikin seperti itu. Dan itu RAB itu lama. Kemana kita? Kok iso nih kagetan kok? Ekosistem itu yang dipegang oleh orang-orang kaya, pembuat kebijakan, RT RW. Ya benar itu dipegang, tapi nomor prioritas berapa itu? Betul itu memang dipegang, tapi regulator itu loh. Bukankah ada kita sering jadi korban regulasi kan? Betul kan? Kalau saya tanya, bosku punya orang kenalan orang dalam di sana siapa? Ini bahasanya kan begitu. Kalau masuk surga paling cepat ya sunah orang dalam di sana ya. Kalau dalam kita ada Muhammad tapi ketika siapa bu? Ini yang saya kasih tahu. Ada tahu nggak? Kalau bisnis itu ada B2C, B2B. B2C itu berarti langsung ke konsumen, jual retail ya. Kalau B2B itu didilanya sama perusahaan. Lihat ya orang kita ya. Kalau kita dengan perusahaan X misalnya, ya B2B, kita itu kepengen hanya berorientasi kenal sama direkturnya, betul nggak? Betul nggak? Padahal teman-teman di perusahaan PPMA, perusahaan besar itu, direktur itu udah lama usianya, 2-3 tahun. Saya punya teman kepala mandiri, 2,3 bulan, 2 tahun 3 bulan belum pindah, ngurus mutasi. Saya bilang, Bun, bukannya orang kemana-mana kok jadi manajer area, kok sampai mau pindah itu? Tinggal di mandiri itu 2,3, tidak pindah, audit. Daripada saya di audit, mending saya nggak juga pindah. Ngerti nggak? Nah, kita tuh orientasinya kenal sama mereka. Padahal teman-teman, kalau kita tahu strateginya, harusnya kan kenalnya sama tukang parkir ya, tukang ngetiknya, asistennya. Karena siapapun, direktur yang baru mesti nanya pembisitnya. Siapa yang saya kesini ya? Siapa saya kasih order? Betul? Betul nggak? Maksudnya itu Bu, kepala dinasnya ganti-ganti betul, tapi seperti staf pribadinya, siapa di situ tukang parkirnya, begitu mobilnya datang, wah udah situ siap. Bapak sudah ada. Bu, kalau ke Bapak itu jangan hari Sabtu, nggak bisa itu. Siap-siap kapan? Ke rumahnya saja kalau Sabtu. Bapak itu paling suka durian. Oh siap. Ini serius teman-teman. Karena Anda nggak usah pegang itu selesai. Minimal ada Bu Restu, ini ada kebijakan begini, antisipasi ya sekolahnya, mungkin perlu begini. Nah, kita dengan tahunya SK sudah keluar, Masya Allah, zona, ini lagi kagetan terus kita itu. Kenapa? Karena nggak ada orang yang mau kita pegang. Iya, Bu, mulai besok. Nah, nanti di sini Anda tahu banyak leader yang mengerjakan bukan pekerjaannya. Rolling kepala sekolah kok ngurusin dapur, ngurusin snack gitu. Keluar sana dulu. Siapa tuh dekati orang, dekati ini. Kursi itu gak ada laptop gitu, sampai boyon itu, kursi. Ya, itu bos tuh, ya, ada toolsnya nanti ada suatu sama siapa. Ya, tuh ada nggak ngerti lagi kan? Ini siapa yang tahu jawab Pak? Mana? Iya, Mana? saya. Oh ada ID-nya? Oh, bukan. Kapan mau proses paperless tanpa kertas?
Kalau kita mesti pakai kertas kan? Kalau Ya kan? yang SMK tidak, Pak. Kalau SMP memang masih pakai kertas, tapi kalau SMK sudah berbasis ini internet. Clear. Zero. Tanpa kertas. Tanpa kertas. PTS, PS. Iya. Dan semua informasi bisa notif, bisa diakses dari handphone. Oh, iya, belum. Masih proses. Kalau nanti ada sekolah yang seperti itu, Anda akan ditinggalkan ya. Siap-siap. Ya. Nah itu. Jadi gimana teman-teman dengan teknologi yang seperti itu? Udah nggak bisa kita. Anda harus bisa mencari inspirasi lembaga ZIS, lembaga gitu loh. Dia mau ke ATM saja, mau masuk gini. Baru mau gesek ya, handphone sudah ini dong. Terima kasih. Mubarak, mudah-mudahan pahalanya berlipat. Belum transfer kok sudah gini kan? Ini mengingatkan ini semua. Lihat proses report kita terlalu lama kan? Iya. Ini beberapa sekolah sudah pakai akses semuanya, Bu. Bahkan sekarang beberapa sekolah sudah memegang semua uang boarding anak-anak. Masuk di situ. Jadi belanja itu sudah kita atur. Sudah dimulai. Jadi orang tuanya masuk. Jadi kalau mereka itu masuk 600.000 sehari kalikan 6.000 siswa, itu uang tunai per bulan kita pegang. Pembelajaran sudah bisa kita atur semua. Sudah pakai software, masuk raportnya juga. Hafalan anak-anak itu daily harus langsung keluar angkanya. Bahkan bacaannya sudah bisa dicetek kayak gimana anaknya membaca. Dan kalau kita masih pakai, ya, Firman, dan Firman, ada yang dipikirin? Ya teman-teman, ini apa tadi artinya? Understand. Yo. Ya, kita mau bicarakan apa? Pertumbuhan. Kita mau bicara pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah perubahan dari existing sekarang. Iya, sekarang. Sekarang menuju kepada kuliah baru. Ya. Tetapi tantangannya banyak para leader yang Tidak paham. tidak paham. Ya. Semakin tinggi Anda jabatannya, semakin Anda mudah mencari alasan. Jadi belum paham atau tidak paham? Belum. Anda tadi agak diharuskan dikit ya. Banyak leader yang belum paham. Oh, bukan tidak paham, belum belajar. Ya wis benar. Inti deh pokoknya ya. Banyak leader yang Belum paham. ya, kalau di dalam termasuk sekolah kita juga akhirnya betul kan banyak para leader yang tidak memahami ini. Nah kalau tidak seperti ini ya wajar kalau akhirnya tidak bertumbuh. Clear ya, teman-teman. Untuk Anda memahami ini memang butuh waktu ya, betul. Betul. Saya secara pribadi memaafkan Anda ya. Betul kan? Lu udah gampang belajar kayak begini ya. Bertahun-tahun ini pelajarinya ya. Ya, saya maafkan Anda ya. Oke? Belum. Saya maafkan Anda tidak memahami ini. Tetapi saya tidak akan pernah bisa memaafkan Anda kalau Anda tidak memahami. Ini tadi tak maafkan kalau Anda tidak paham ya. Tapi Abi tidak bisa terima dan tidak pernah bisa memaafkan kalau Anda tidak memahami. Siapa? Sing ngomong tadi siapa? Kamu? Perubahan. Bukan. Di sini siapa? Siapa? Ambar. Tidak memahami Diri sendiri. tidak memahami ini maksudnya tidak memahami ini ya tidak memahami ini. Jadi kamu siapa, Ambar? Astagfirullahaladzim. Jadi kamu siapa? Bukan, maksudnya keunggulan dan Tuh. kelemahan. Aku nanya, jadi kamu siapa? Ambar, manusia. Nah kan? Kamu siapa? Ambar. Tahu? Loh, ini teman-teman benar. Saya keliling ke beberapa negara, keliling se Indonesia. Maka betul katanya Imam Al-Ghazali, paling ribet itu urusan dengan dirimu sendiri.
kadang-kadang nurut, kadang-kadang nggak nurut, ya kan? Betul? Betul. Jadi ada siapa? Kalau ini mesti kamu siapa? Aku ya. Ya. Jadi sempurna dengan kita ya. Gak ngerti ini, termasuk gak ngerti dirinya ya. Ya Allah. Memang cukup acara kita sampai di sini ya. 2 selesai ya. Jadi kamu siapa nanti? Allah ya kalian. Coba perhatikan. Perhatikan ya, teman-temannya. Insyaallah. Bunur. Jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah, Anda yakin tidak? Ya. Bunur, yakin tidak Bunur? Kalau Bunur itu adalah makhluk Allah yang diberi DNA pemenang. Yakin? Yakin? Bahkan DNA pemenang ini sudah diberikan kan? Kok dari lahir? Kok dari lahir? Bahkan mungkin sudah diberikan tatkala ayah dan ibu diperjodohkan. Ya. Tapi yang menarik teman-teman, DNA pemenang itu apa, Bu? DNA pemenang apa, Bu? Udah titik. DNA pemenang itu apa? Yen. Iya tahu. DNA pemenang itu apa? Dari Guru biologi sama lagi? Oh, langsung lupa kan guru biologi? dari sperma ayah ke salah ya. Tidak, DNA pemenang itu apa sih? Enggak, DNA pemenang itu apa? DNA itu apa sih? Oke, berarti kan DNA pemenang itu apa teman-teman? DNA pemenang itu apa? Kalau itu melekat di orang, ya, DNA itu adalah, kalau itu melekat di orang, maka orang itu adalah, dia itu selalu pikirannya, ucapannya, dan tindakannya seperti seorang pemenang, walaupun dia belum menjadi pemenang. Ngerti? Itu karakter DNA. Jadi Rizky ini kalau sudah rambutnya agak panjang dikit, dipotong, kasih pomade, di glowing dikit, pakai batik yang mahal, keluar dari Alphard, terus begini udah seperti wali kota. Kasih. Itu DNA. Ngerti? DNA, ya. Nih lihat ya. Coba sekarang kita rasakan. Pada waktu ayah dan ibu dipersatukan, terus dia proses pembuahan. Waktu sperma itu nyampe kepada sentral kita, beliau mengalahkan berapa jutaan orang? Berjuta-juta orang. Anda lihat teman saya 6 kali gagal bayi tabung di Singapura. Prenya saja itu 6 bulan teman-teman untuk membuat rahim subur. Belum prosesnya gagal 6 bulan, ratusan juta. Ini orang tuanya benerin kayaknya sandal ketemu sandal jadi. Sarung dilempar set jadi ya. Kan disuburin itu. Sampai jadinya kayak begini kan ya. Pak Romi juga itu, sandal didirikan set jadi ya. Itu aja udah mengalahkan berapa? Sampai jadi jaring besar, mengalahkan berapa miliar? Sampai Bunur tuh jadi bayi pelocok, mengalahkan berapa miliar orang ya? Maka saya nanya, Bunda yakin tidak kalau Anda itu memandikan makhluk Allah yang kasih DNA pemenang? Yakin. DNA pemenang itu apa? Orang yang berpikir, berucap dan seperti walaupun this is mentalitas. Ini mentalitas teman-teman. Sebenarnya ini sudah Anda punya jauh-jauh sebelum Anda menjadi Anda. Jadi jangan cerita gedung seperti ini. Anda punya sekolah kontrakan di mulut gang saja Anda sudah mengatakan
suatu ketika ini akan mengalami global. Kenapa? DNA itu ada di Anda. Kalau tidak, gedung sebesar ini tiap hari nuntut kurang ini, kurang ini, kurang ini. Itu berbahaya kalau ada di pengaruh Anda. Yakin pun kalau Anda itu adalah makhluk Allah, ya? Ya. Makhluk Allah yang diberikan DNA pemenang. DNA pemenang itu apa? Orang yang berpikir Bukan diberikan. Orang yang berpikir. Ya. Jadi sebagai seorang contohnya Pak Tasimin itu mau buka sekolah itu, ngontrak bangunan reak di pinggir jalan, tapi gayanya itu sudah kayak punya lantai 17 loh. Itu mentalitas. Ada orang yang punya segalanya mewah, tapi mentalnya miskin. Dia bilang, aduh, apa yang bisa saya banggakan? Ini mentalitas. Oke? Dapat ya? Saya pelan-pelan bicara ini ya. Pelan-pelan. Supaya Pak Agus ngerti. Karena standar belajar kita itu Pak Agus. Kalau Pak Agus ngerti, Anda ngerti semua. Tapi kalau dia sudah mulai diam, oleh-oleh, saya ulang lagi. Gitu Pak? Siap. Nah itu. Pokoknya Pak Agus jangan jawab, mesti salah semua jawabannya. Pokoknya menang. Ya. Pokoknya lurus. Ya. Lurus Pak. Ya. Lihat, makhluk Allah yang diberikan DNA pemenang. DNA pemenang itu apa? Berucap dan bertindak layaknya seorang pemenang. Ya, sudah seperti seorang pemenang. Walaupun siswa kita masih kelas 1 tapi juara olimpiade nanti Jabodetabek, kita itu mentalitas. Ya, ucapannya tindakannya udah kayak. Lihat teman-teman, makanya kalau pemain itu masuk area pertandingan udah begini, selesai ya, kalah duluan. Ya. Nah, teman-teman, kita pun bisa belajar dari ciptaan Allah terkait dengan ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauniyah yang tersirat dan tersurat. Bahkan kita bisa belajar juga dengan hewan-hewan ciptaan Allah terkait dengan yang mana. Apa yang kita pelajarin? Perhatikan. Yang pertama, kita belajar kepada burung elang, bukan burung merpati atau burung pipit, burung pipit tahu? Ya, burung pipit. Kita belajar dari burung elang kenapa? Betul itu kan tangkap kan? Pokoknya dari. Teman-teman, elang itu adalah kita belajar dari dia. Dia adalah burung yang berani mengambil keputusan penting untuk terbang tinggi, walaupun ada resiko kematian terkait dengan perbedaan udara. Betul? Iya. Berbeda sama emprit, ngumpul bareng ya. Pohon burung yang sama akan hinggap di pohon yang sama. Maka saya bilang, jangan-jangan itu ada pada kita. Ini tempat duduk dibagi atau sendiri-sendiri miliknya? Sudah diacak kan? Ya. Waktu belum diacak kan pasti Bu Erni lebih benar yang tadi kan? Nah iya. Termasuk juga nanti teman-teman, berbahaya kalau sifatnya kepada Anda. Ada pertemuan guru-guru tingkat internasional. Pak Tasimin mengirim 3 guru. Itu Bu Erni sama Bu Witri yang berangkat. Lihat teman-teman, sifat emprit sudah dimulai sebelum berangkat. Sebelum berangkat pasti grup beda bertiga ya. Ya. Iya sebentar. Kita pakai tiket apa ya? Kereta kalau perlu A, B, D, D ya. Ya kan? Ya. Acara di sana 3 hari itu panitia sudah mengacak-acak supaya terjadi bisnis matching, supaya terjadi perkenalan semua. Karena datang itu 400 sekolah dari 1000 orang. Tapi Bunda sudah mulai lobby ke panitia ya. Mbak, kami kan satu sekolah. Kalau bisa satu kamar supaya koordinasinya gampang. Mulutnya sudah mulai koordinasi. Ya. Ya, apa yang terjadi? Makan bareng, ya, di kamar bareng. Saya tidak tahu di kamar mandi apa. Ya, seminar bareng.
Masya Allah, pulang juga bareng. Begitu pulang, Pak Tasmi nanya, "Bener, gimana acaranya?" Masya Allah, keren. Dia datang berapa? Oh, 1000. Ada kenal siapa? Anu ya. Ada peserta Anu udah ada. Anu, kenal siapa Anda? Gitu loh. Ya teman-teman, sudah kita itu orang yang pemalu, kondisinya begitu, apa yang terjadi? Forum seperti itu, data pojok. Gak mungkin ada, hai, gak mungkin. Taruhan teman-teman. Boleh friend gimana? Mau bertemu gimana? Kok ada seperti itu friend? Pertanyaannya nggak bosan dari 15 tahun, 10 tahun ada kumpul, tapi nggak bosan. Astagfirullahaladzim. Besti Pak. Circle ya. Semakin tinggi jawabannya semakin enak ngomongnya circle mulu. Ya kan? Nggak ada yang berani. Anda sepertinya mending tidak bertumbuh daripada diomongin circle Anda ya kan? Tuh lihat RT, udah mulai bergaya dia. Gak jadi lagi ya kan? Lihat anak didik kita. Malu. Ngeri. Kalau itu melekat di kita. Kenapa? Anda pendidik. Kalau Anda pegawai pabrik tidak masalah. Anda pendidik. Yang Anda jadikan role model untuk anak didik Anda. Ya kalau gurunya pemalu, anak didiknya mau kreatif, gak mungkin. Mana ada hitungannya? Saya berbicara keras kalau terhadap pendidik. Pabrik terserah dia katakan. UMKM juga begitu. Teman-teman yang punya gerobak 15 tahun di pinggir gang itu hanya untuk menunjuk ruko di pinggir kota, di tengah kota. Tidak berani dia. Ya. Iya. Itu mahal juga kejangkau, udah kepalanya udah rusak ya. Ya teman-teman, ayo belajar seperti itu. Ada risiko memang Anda akan dikucilkan, Anda akan dibuang. Tapi pertumbuhan itu selalu kita kejar. Ya, oke. Yang kedua, kita belajar sama ular kobra, bukan ular sawah. Ular sawah tahu? Ular sawah itu kalau ketemu sama kita digigitkan dia lari. Kalau ular kobra, Matok. sini yang paling halus, yang paling lembut siapa orangnya? Oh, soal gue. Ya siapa? Kalau mau orangnya siapa? Ya, Mila itu orangnya kalem. Kebetulan dia di bagian pembelian atau purchasing. Terus Anda ngomong ke Mila, Mil, bisa nggak dikeluarkan satu form purchasing yang tanpa nomor? Dia langsung ambil pisau dapur, sekali lagi kamu ngomong. Teman-teman, orang boleh melihat kita lemah, tapi jangan sampai sedikit pun sentuh integritas kita. Ya, sampai udah sedikit pun integritas kita. Yang kalah pun kita bisa bawa pisau. Ya, ini harga diri kita. Boleh ada di mana masalah mereka, tapi jangan diusik pun sampai gitu ya. Belajar dari kobra. Yang ketiga, kita belajar dari singa atau macan. Bagus. Singa sama macan kalau baby zoo itu kalau di gudang lucu enggak? Lucu. Di gudang enggak? Iya. Gudang apa ya? Tapi kalau singanya sudah 5 tahun, Masya Allah. kita yang di gantian gitu. Artinya apa teman-teman? Kita boleh kecil, tapi suatu ketika. Aku masih ingat dia dulu yang mengatakan sekolah itu masuk keceren, masuk gang, tapi lihat 5 tahun ke depan kamu akan datang ke sekolah aku bilang merangkak kau. Ini mentalitas. Ya, ini mentalitas. Oke ya, yuk kita lanjutkan. Jadi bunur adalah bunur. Kalau semua mau saya selamatin ganti nama enggak apa-apa. Masya Allah syahwatul kalam. Bunur. Jadi bunur adalah yang diberikan. Anda merasa diberi enggak itu? Iya. Ya. Orang kalau diberi itu gimana teman-teman? Ada suatu penghargaan private ya, betul kan?
Ya nggak? Anda beli sepatu dengan sepatu dikasih lembaga pimpinan tertinggi berbeda, ya. Betul nggak? Betul. Ya. Jadi Anda adalah wis. Definisi DNA pemenang sama contoh-contoh ini cukup Anda ketahui ya. Jangan disampaikan kita seperti macan, jangan ya. Cukup Anda pahami, betul? Ngerti maksudnya? Nanti kita akan buat template teman-teman. Jadi kita siapa itu? Wis ya. Oke. Yuk kita lanjutkan. Jadi kita adalah makhluk Allah yang pemenang. Terus Anda perhatikan, Anda masih ingat di surat At-Tin 4? Sombong dua agama ini, lari, langsung lupa dua agama. Oh, ada dua agama di sini. Lu Maiden ada, Manus ada. Awalnya jangan pura-pura ada, tenang ya. Orang-orangnya langsung begini. Kayaknya kita tidak ada badan agama nih. Apa artinya apa? Artinya apa? Ayo bunyinya begitu. Artinya manusia dengan sebaik-baik ciptaan, dengan sebaik-baik. yes. Lihat redaksinya teman-teman. Ini dibolak-balik, dikasih gak enak. Bahwa kita diciptakan dengan sebaik-baik. Ingat teman-teman, itu siapa yang ngomong? Allah. Sekarang jangan-jangan Anda nggak ngerti kalau kita itu penciptaannya digaranti sama Allah. Dan ingat teman-teman, pada waktu kita mau diciptakan, Allah pun digugat kan? Dengan para malaikat itu mengatakan, ya Allah, apakah engkau yang besar untuk mau menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi? Betul nggak? Betul nggak? Apa Allah yang sampaikan? Oh, iya, iya, iya. Aku akan menciptakan makhluk yang akan membuat kebaikan di dalamnya. Lihat teman-teman. Jadi Anda itu lahir nggak muncul kayak begitu. Anda dipertaruhkan sama ketuhanan. Tidak main-main menciptakan Anda. Anda digaranti.